Persoalan sampah adalah sesuatu yang selama ini menjadi hal umum di kota Semarang, bahkan cenderung terabaikan karena sudah menjadi persoalan klasik. Namun masalah tentang sampah kembali mencuat tatkala terjadi kebakaran lahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang, Kota Semarang belum lama ini. Kasus kebakaran lahan sampah di TPA ini tampaknya mengingatkan kembali masyarakat bahwa problema sampah belumlah tuntas. Pakar lingkungan Universitas Diponegoro, Sudarto P. Hadi menilai saat ini bukan saja krisis udara bersih yang menghantui, tetapi krisis sampah juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Ia menilai krisis sampah terjadi karena pengelolaan kebanyakan TPA di Indonesia, termasuk di kota Semarang, masih menerapkan pembuangan terbuka atau open dumping. Akibatnya, kapasitas penampungan TPA menjadi lebih cepat penuh ketimbang perhitungan teknis yang semestinya dapat menampung lebih banyak sampah. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah di TPA di Indonesia harus menerapkan prinsip kontrol sanitary landfill. Dengan menerapkan sanitary landfill, sampah yang dibuang tidak ditinggal dan dibiarkan di TPA begitu saja. Namun sampah buangan dari truk ditimbun dalam lahan cekung, dipadatkan dengan alat berat dan ditimbun dengan tanah. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN tahun 2022, timbunan sampah di Indonesia mencapai 18,30 juta ton per tahun. Angka pengurangan sampah sebanyak 4,89 juta ton per tahun atau setara 26,72% dan penanganan sampah mencapai 9,25 juta ton per tahun atau setara 50,55%. Pemkot Semarang sendiri tentunya sudah memiliki manajemen dalam pengelolaan dan pengendalian sampah, salah satunya dengan kebijakan Waterfront City. Namun apakah sistem atau cara yang diterapkan telah berhasil menangani persoalan sampah yang ada di seluruh kota Semarang? Apalagi pernah diprediksi oleh mantan wali kota Semarang Hendra Prihadi, jumlah sampah akan terus meningkat seiring peningkatan perekonomian. Yang pasti, pengelolaan sampah di kota Semarang ini sangat penting untuk mencapai berbagai target, terutama pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai pintu masuk untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Nah, ini semua yang akan kita diskusikan dalam Prime Topic hari ini. Disiarkan dari Lobby Gates Hotel, Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Inilah Prime Topic. Kali ini mengangkat judul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Selamat mengikuti. Selamat siang para pendengar, para pemirsa semuanya. Salam sejahtera, salam jumpa dengan saya Pras di gelaran hari ini ya, Prime Topic. Para pendengar dan juga pemirsa yang disiarkan langsung dari lobi Hotel Gates, Jalan MT Haryono 312-316 Semarang. Prime Topic kali ini mengangkat tema tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Semarang. Seperti kita tahu sekarang TPA Jatibarang di Semarang ini sudah over volume, sudah berlebih. Kemarin juga sempat terjadi kebakaran di lahan sampah. Tapi bukan masalah kebakarannya yang akan kita bahas, tapi adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah ini dengan baik dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas hal ini sudah bersama saya para narasumber. Yang pertama ada Bapak Kadar Lusman SEMM atau biasa dipanggil Mas Pilus. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Semarang. Kabar baik Mas Pilus? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Sehat Mas. Iya. Semangat Mas. Semangat terus. Oh iya, kalau semangat terus ya. Mau tahun 2024 ini kayaknya nggak ada istirahat ini Mas Pilus. Biasa baik Mas. Oh biasa. Oke. Ya. Ya, bicara 2024 nanti aja setelah diskusi kita ya. Kemudian ada Bapak Dr. Ling Safrinal SST MSI.
Pak Safrinal ini Kabid Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kabar baik Pak Safrinal? Ya, kabar baik. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ini saya dengar hari ini lagi memang sibuk juga ngurusin sampah ini Pak. Ya. Benar ya, hari ini ya. Jadi pas sekali kalau kita membicarakan soal sampah ya. Baik, ya. Dan di paling ujung ini pakar persampahan, para pendengar dan juga pemirsa, ada Profesor Dr. Insinyur Syafruddin CSMT. Beliau ini pengajar Departemen Teknik Lingkungan dari Universitas Diponegoro. Prof. Syafruddin sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Sibuk sama sampah juga ini pastinya. Ya, lagi kebetulan banyak yang persoalan yang itu, termasuk sejak 2019 sebetulnya kita sudah diajak oleh Pak Gubernur waktu itu untuk membicarakan 35 kabupaten kota. Nah, sekarang dampaknya sudah muncul. Sudah muncul ya. Jawa Tengah belum begitu kelihatan. Mungkin kita kalau bicara soal Jogja iya. Tapi kita harus siap-siap juga gitu ya Prof ya. Baik, iya. Kita mulai diskusi kita, para pendengar, pemirsa, juga para hadirin yang ada di lobi Hotel Gates. Nanti ada sesi untuk Anda yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, ingin memberikan pertanyaan atau komentar-komentar Anda. Nanti saya berikan waktunya. Saya ke Mas Pilus dulu Mas. Bagaimana DPRD Kota Semarang ini melihat permasalahan sampah yang ada di Ibu Kota Jawa Tengah ini Mas? Seperti apa Mas? Ya, menarik sih Mas, izin Prof. Ini ada Prof Sampah, ada Dokter Sampah juga. Iya. Jadi pas ya, kayaknya tema ini menarik dihadiri oleh beliau-beliau yang top tentang persampahan juga ya. Nah, kalau saya ini kan sebagai lembaga yang ada di Kota Semarang ya, melihat apa yang tadi disampaikan atau pertanyaan Mas Pras itu yang dihadapi oleh masyarakat atau dipertontonkan dari apa yang terjadi ini, sehingga semua mata menyoroti tentang sampah. Walaupun sampah itu dari dulu sebetulnya harus kita tangani secara serius, memang sudah ditangani secara serius. Tapi dengan munculnya kejadian-kejadian yang kemarin ini, saya selaku lembaga legislatif ini tentunya harus mendorong pemerintah lebih serius lagi dan harus kita tangani dengan serius, karena ini dampaknya sangat luar biasa sekali loh pada saat, apalagi pada saat kejadian kebakaran kemarin itu. Walaupun kejadian kebakaran tidak hanya di Kota Semarang saja, tetapi Semarang ini kan ibu kota provinsi yang tiap hari disubsidi oleh masyarakat Kota Semarang, sekota Semarang ini dengan jumlah sampah yang tidak kecil loh. Seharinya itu kurang lebih 1.100 sekian ton. Betul ya Mas? Satu hari. Satu hari. Ya. Nah, makanya mungkin dulunya juga cekungan itu yang digunakan oleh pemerintah Kota Semarang untuk menimbun sampah tersebut. Tapi karena per hari ini sudah 1.000 ton lebih, sehingga dikalikan beberapa tahun, ya sampai sekarang jadi menggunung lagi tuh di sana. Nah, ini dengan kejadian-kejadian itu harus ditangani secara serius. Dorongan kami harus didatangkan alat yang berat untuk pemadatan dan seterusnya. Bila perlu juga harus beli tanah lagi yang kira-kira dipersiapkan lagi, tanah yang nantinya dibuat cekungan, dibikin yang benar-benar itu matang perhitungannya supaya jangka panjang. Karena pembangunan di Kota Semarang ini kan harus berkelanjutan. Tapi berbicara pembangunan berkelanjutan tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan, ya nanti sama saja. Itu menjadi menjadi pemandangan yang tidak sedap, sehingga menjadikan Kota Semarang ini banyak dijauhi oleh investor semuanya yang akan masuk di Kota Semarang. Jadi khawatir saja nanti Semarang tidak dijadikan kota yang jadi sasaran untuk singgah, sasaran untuk berkunjung, sasaran untuk belajar di kota tercinta kita ini. Jadi dampaknya akan luas sekali. Makanya kami dari DPRD Kota Semarang mendorong penuh kepada pemerintah Kota Semarang untuk segera mempersiapkan lahan kembali
dan dipersiapkan betul-betul itu supaya dihitung nanti berapa puluh tahun yang akan datang tidak terjadi pegunungan sampah yang kemarin pada saat kebakaran itu, waduh polusinya luar biasa sekali. Kalau menurut Mas Pilus, lebih tepatnya pengadaan lahan baru untuk sampah atau mengelola sampah itu sendiri? Dua-duanya harus dipersiapkan. Kalau pengelolaannya oke, itu harus dipersiapkan kembali dengan matang pengelolaannya. Nah, dari kondisi sekarang ini, kalau kita melihat tumpuan yang begitu hebat, ini kan butuh waktu lama untuk memproduksi, mengolah atau pengelolaannya. Lah, disiapkanlah yang baru supaya itu tidak ditumpuk-tumpuk terus gitu. Kalau kita hitung perharinya 100.000 ton, lah dengan pengelolaan ini kapan waktunya pengelolaan yang sudah ada di sana sehingga tidak terlihat lagi seperti pegunungan sampah seperti itu. Berarti kan dua-duanya harus jalan kalau menurut saya nih. Siapkan lahannya, dihitung dengan per hari sampah yang dikeluarkan oleh masyarakat Kota Semarang 1.000 ton per hari, dengan lahan yang akan dipersiapkan, dengan jumlah waktu tenggang waktu berapa tahun nanti supaya itu tidak terjadi penumpukan. Terus alat apa yang harus digunakan untuk bisa mengelola ini dengan baik supaya sampah itu tetap flat. Kira-kira itu. Baik. Dua-duanya harus jalan. Dua-duanya harus jalan. Terus masyarakat sendiri bagaimana? Apakah dari DPRD juga menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang ya paling enggak nantinya mungkin akan berdampak buruk bagi masyarakat, Mas? Kalau masyarakat dari dulu kan sudah berjalan nih Mas, kelompok-kelompok pengelola sampah di masing-masing lingkungan, masing-masing RW, masing-masing kelurahan itu ada. Walaupun belum RW itu punya pengelolaan sampah dengan baik. Itu sudah dianjurkan, sudah diperintahkan, bahkan itu sudah dilaksanakan. Ada yang namanya pilah sampah, sehingga sampah basah sendiri, sampah yang bisa dikelola dan dimanfaatkan kembali juga sudah. Loh, semisal tidak ada kelompok-kelompok tersebut, itu kita nggak bisa bayangkan juga loh di Kota Semarang loh. Itu saja sudah terfilter di masing-masing wilayah kecil seperti lingkungan RW, lingkungan kelurahan. Itu sudah banyak dari 177 kelurahan itu, saya kira juga sudah melakukan penyaringan di tingkat bawah ini. Lah kalau tidak, itu kita nggak bisa bayangkan itu kebakaran kemarin itu bisa nggak surut-surut itu Mas, apinya maksudnya. Nah ini kan filternya sudah ada nih di bawah ini. Nah tinggal pemerintah itu melakukan kajian kembali, apa sih yang harus diberikan lagi kepada masyarakat, bantuan apa sih yang untuk bisa mempermudah, mempercepat atau mengelola di tingkat lingkungan ini agar yang dibuang ke sana pun tidak terlalu besar. Itu harus jalan semuanya loh, jangan hanya di pembuangannya saja dilakukan pengelolaan, tetapi masyarakatnya tidak ada solusi pakai cara yang seperti apa, harus dibantu alat yang bagaimana. Itu harus dilakukan. Makanya ini mudah-mudahan Mas Sabrinel ini, Mas Doktor ini nanti bisa menghitung atau melakukan penelitian alat-alat yang dipergunakan di wilayah-wilayah itu, berapapun nanti kita dorong lah untuk anggaran itu. Kan tidak harus semuanya bertahap. Kira-kira gitu Mas Pras. Tapi intinya DPRD mendukung gitu ya. Mendukung sekali. Ini karena berbicara masa depan masyarakat Kota Semarang itu harus total Mas. Baik. Total itu. Ya, matur nuwun Mas Pilus. Kita akan break dulu para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya. Setelah ini setelah break nanti dilanjut Pak Safrinal akan menjelaskan tentang gambaran persampahan di Kota Semarang ini, mulai dari produksi di rumah tangga sampai dengan di TPA seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Masih Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama Parlemen Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, disiarkan dari Lobby Cats Hotel, Jalan MT Haryono nomor 312 sampai 316 Semarang.